Kriterianya orang bersio monyet itu lebih suka berpetualang ya, melompat-lompat ya. Kebanyakan suka berhuru-hara. Kriteria seperti ini untuk orang bersio monyet itu ya biasanya tidak bisa diam ya. Selalu tidak bisa berdiam di tempat dan selalu mengayun-ayunkan kakinya dan selalu melompat dan lompat ke sana kemari ya. Nah, bagaimana dengan sifat wataknya itu di bulan 12? Apakah terpengaruh dengan watak dan karakteristiknya? Apakah memang itu bisa membantu ada perubahan atau tidak ya? Teman-teman di sini salam sejahtera bagi buat kita semuanya. Saya Evan Jaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda ya. Dengan salam sejahtera, berkat dan luar biasa kepada kita semua supaya kita selalu mendapatkan yang terbaik. Nah, teman-teman di sini jangan lupa di like dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbaru seperti biasanya ya. Oke teman-teman di sini sudah 2 hari lewat ke depan dengan begitu hari yang sangat cepat berlalu ya. Nah, jadi di sini saya akan meramalkan kembali untuk orang yang bersio monyet ya. Nah, teman-teman di sini untuk orang sio monyet ini ya sesuai dengan karakteristiknya itu ya tidak bisa berdiam diri ya. Apakah memang nanti di bulan Desember ini apakah ada banyak pengaruhnya atau tidak ya? Kita akan selalu menerawang ya dan kita akan selalu mengikuti ramalan ini ke depannya bagaimana selama 1 bulan di bulan Desember ya. Oke teman-teman di sini jangan lupa memberi masukan ya karena memang nanti di akhir bulan Desember selama 1 minggu sebelum akhir tahun baru akhir uh, akhir depan ya akhir tahun baru ya. Jadi di sini untuk memasuki tahun baru tahun 2021 ya memberi masukan ya apakah apa yang perlu diramal dalam selama 1 tahun ya untuk seluruh Indonesia ya. Nah jadi di sini teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan selalu jangan lupa untuk mencurahkan segala aura Anda, uh, pikiran, hati dan jiwa Anda supaya selalu mendapatkan yang terbaik dalam uh, merespon dan memberikan yang terbaik dalam hasil ramalan ya. Apakah aura Anda itu memang membuat yang terbaik atau tidak? Karena memang Anda sendiri yang menghandle dan mengatur itu semua menjadi lebih baik ya. Oke teman-teman, sambil saya akan menerawang, Anda juga ikut mencurahkan semua hati dan pikiran Anda, jiwa Anda sepenuhnya ke dalam video ramalan channel YouTube saya ini. Nah, teman-teman di sini aura positifnya itu di bulan Desember itu ada keluarga Anda orang yang sudah berumur tua yang sudah ini apa ya meninggal ya. Nah jadi di sini auranya itu berduka cita. Terus yang kedua tidak ada masalah yang genting ya yang selalu membuat Anda tuh jatuh bangun karena memang di bulan Desember ini Anda masih bisa dibilang sangat luar biasa bisa bernafas lega ya. Karena sebelum-sebelumnya di bulan-bulan yang lalu banyak kejadian-kejadian masalah yang selalu menghampiri Anda sehingga memang Anda bisa mempengaruhi Anda untuk kesehatan kurang tidur ya. Banyak makan tapi kurang tidur ya. Jadi di sini kalau saya lihat stres selalu mengaumi ya, selalu datang menghampiri Anda ya. Jadi di sini teman-teman kiranya ya teman-teman bisa membuat Anda selalu membuat yang terbaik ya di kehidupan selanjutnya mungkin di bulan Desember karena memang di bulan Desember ini bisa dibilang Anda sudah memetik hasil ataupun bisa bernafas lega terhadap masalah yang Anda kerjakan ya. Jadi di bulan 12 ini tidak ada masalah yang datang tapi tidak selalu menghampiri Anda. Tapi setiap harinya di bulan Desember Anda harus lebih banyak bersyukur karena memang di atas rasa bersyukur dan berterima kasih terhadap apa yang Anda lakukan dan kepada Tuhan karena memang itu masih belum ada rasa cukup ya karena memang rasa bersyukur dan rasa berterima kasih itu memang pengertiannya hampir sama cuman di sini ya masih ada beberapa yang harus
Anda utarakan dari cara bersyukur dan berterima kasih. Jadi setiap dari masalah yang Anda hadapi harus Anda pegang, harus Anda terapkan dalam kehidupan Anda ya, sehingga memang apa yang Anda lakukan dapat benar-benar membuahkan hasil di bulan Desember. Nah, itulah aura positif yang bisa saya ambil ya. Jadi di sini untuk orang di keluarga Anda pasti ada yang meninggal ya. Jadi Anda kalau bisa terhadap keluarga Anda yang orang yang lebih tua, Anda lebih jaga dan lebih perhatian karena di bulan Desember diwarnai dengan aura yang berduka cita ya. Nah, jadi di sini teman-teman, seperti biasa saya akan meramalkan dua kartu dari sisi kiri, sisi kanan ya, dua keputusan bagaimana yang Anda ambil situasi kondisinya tuh di bulan Desember. Apakah memang sisi A lebih bagus atau sisi B, atau juga Anda mengambil di sisi di antaranya ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan mulai meramal ya, akan mulai meramal kartu remi ditandai dengan lonceng tanda berbunyi ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan mengambil dulu satu kartu ya, harus merapikan dulu tanpa menghabiskan waktu Anda ya. Nah, teman-teman di sini kartunya udah saya bagikan ya. Di sini situasi kondisinya untuk orang bersio monyet. Kalau saya lihat di sini memang Anda penuh dengan semangat dan berkobar ya. Anda di sini di bulan Desember Anda dikasih berkat rezeki ya, diberi urusan kerjasama bisnis ataupun yang mendapatkan hasil keuntungan ya. Cuman di sini kalau saya lihat sih memang Anda kurang kesabaran ya, Anda kurang adanya teliti ya dalam melakukan sesuatu ya. Jadi di sini Anda jangan sembrono, jangan ceroboh, jangan terlalu pelin-pelan ya mengambil keputusan. Anda setidaknya Anda mengambil keputusan itu dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran tinggi ya. Karena memang di sini kalau saya lihat memang bisa menghasilkan keuangan, keuntungan yang besar di bulan Desember. Cuman di satu sisi kerjakanlah dari awal sampai akhir, jangan melakukan pekerjaan itu yang ada awal tapi tidak ada akhir gitu ya. Jadi ada persiapan tapi tidak ada penyelesaian gitu. Nah, jadi di sini di bulan Desember Anda bakal bertemu dengan orang dewa penolong ya. Di sini nanti saya akan jelaskan dua orang penolong itu seperti apa. Cuman di sini yang satu bisa menghasilkan keuntungan, yang satunya lagi bisa mendapatkan suatu hasil yang baik. Cuman masih belum tentu rencana itu bisa dikerjakan dengan baik ya. Nah, seperti apa itu nanti saya akan tarik dulu kartunya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini adalah orang yang sebagai dewa penolong yang datang membantu Anda ya. Ini adalah orang yang berkulit putih, orangnya tegap, berwibawa, orangnya juga lumayan berisi badannya ya, berkulit putih, rambutnya lurus. Nah, ini adalah orang yang bisa membantu Anda dalam hal keuangan, memberi Anda keuntungan ya. Nah, jadi di sini Anda perlu adanya persiapan diri ya. Pengerjaan tuh suatu rencana tuh harus ada awal dan harus ada akhir, barulah bisa dikerjakan dengan semaksimal mungkin ya. Nah, jadi di sini ini adalah betul-betul adalah orang yang sebagai dewa penolong yang bisa membantu Anda di bulan Desember. Jadi Anda harus benar-benar menyikapi orang ini dengan baik ya, dengan penuh seksama dan penuh tanggung jawab, karena memang di sini ini bisa dibilang Anda diberi suatu kemudahan, diberi suatu jalan terbuka untuk melakukan suatu rencana yang Anda inginkan ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini hasil gambaran saya itu 3 atau sampai 4 bulan ke atas, 3 sampai 4 bulan yang lalu Anda sudah merencanakan rencana tujuan yang sudah cukup lama ya. Nah, jadi akhirnya Anda barulah bisa mengerjakan suatu rencana tujuan ini bertemu dengan orang ini ya, yang sesuai dengan profesi, yang sesuai dengan hati dan pikiran Anda ya. Nah, jadi bisa dibilang Anda bertemu dengan satu jiwa ya, satu hati yang sepikiran dengan Anda. Nah, jadi di sini teman-teman, ini adalah satu kartu ya. Ini adalah orang yang bisa datang mengatakan kata janji kepada Anda ya. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, orangnya tegap ya, tinggi ya, berisi badannya. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat yang mengajak kerjasama kepada Anda, cuman tidak ada hasil ya, karena memang ini masih butuh waktu untuk bersabar dalam melakukan sesuatu ya. Nah, jadi di sini ketiga kartunya ini mengatakan bahwa uh,
ada suatu aura yang negatif ya, aura gelap yang datang. Jadi Anda harus benar-benar menyikapi orang ini supaya jangan melakukan kata janji dengan orang ini ya, karena memang kata janji ini adalah janji palsu dan hanya bisa mengatakan kata janji sabar, 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 dan sabar ya. Nah, jadi di sini situasi kondisinya itu di bulan 12 yang mengatakan ini ya, yang lebih menonjolnya itu suatu kata rencana dan tujuan ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ketiga kartu ini saya udah buka ya. Jika Anda mengambil keputusan yang ini ya, ini dia bisa mengatakan bahwa suatu rencana tujuan ya bisa terlaksana dengan baik ya. Cuman di sini satu gambar mengatakan bahwa Anda harus mengerjakan dengan siap siaga, jangan ceroboh dan jangan sembrono. Ibaratnya begini, Anda mengambil keputusan itu harus benar-benar dalam kesadaran yang tinggi, penuh tanggung jawab dan ego yang cukup lumayan ya. Jadi Anda harus melakukan semuanya itu dengan persiapan, harus standby lah bisanya begitu ya. Harus bisa menyikapi masalah itu dengan secepat kilat ataupun menyelesaikan masalah itu dengan semaksimal ya. Karena memang di sini suatu rencana tujuan itu Anda harus benar-benar bisa mengambil suatu keputusan itu dengan langkah yang cepat, tapi tidak sembrono dan tidak mengalami hal kerugian. Ibaratnya teman-teman seperti itu ya, udah cukup paham ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kartu pertama kan mengatakan suatu rencana tujuan, itu yang lebih menonjol di bulan Desember ya. Nah, sedangkan kartu yang kedua saya udah mengambil, ini mengatakan bahwa ada suatu hal yang positif bisa Anda tangkap ya, bisa Anda raih ya, kesempatan emas. Cuman di sini ya Anda butuh kesabaran ekstra, Anda butuh banyak pengorbanan ya. Kesiapan diri, standby ya. Keputusan yang baik juga bisa Anda terapkan. Cuman di sini Anda harus perlu melihat situasi kondisinya bagaimana, rencana tujuannya itu yang diambil, bagaimana dia berjalan, apakah berjalan secara mulus atau berjalan secara bergelombang ataupun berjalan secara setahap demi setahap atau bagaimana ya. Karena memang di sini teman-teman untuk tiga kartu ini mengatakan bahwa Anda tuh perlu adanya kemajuan perkembangan yang harus Anda lalui ya. Karena memang kedepannya masih ada butuh pencerahan, butuh semangat dan butuh kemajuan ekstra supaya Anda tuh benar-benar harus bisa melakukan yang terbaik. Karena memang di sini tiga kartu ini mengatakan Anda bisa meraih kesempatan emas, tapi Anda sendirilah yang mengambil keputusan harus benar-benar bisa mengubah itu semua menjadi hasil yang memuaskan. Jika tidak, bisa mengubah menjadi hal yang tidak baik. Nah, jadi di sini teman-teman, tiga kartu ini kan sudah saya buka ya, pertama dan kedua. Sekarang saya buka ketiga. Ya, ini jalan jalan yang Anda baik ya, Anda bawa Anda keputusannya ya. Nah, jadi di sini ya Anda harus hati-hati jika memang Anda ingin mengambil keputusan ini, Anda bakal bertemu dengan orang ini ya. Orang ini adalah bisa dibilang teman palsu ya. Teman makan teman musuh dalam selimut ya. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, maaf, ini adalah orang yang berkulit sawo matang ya. Nah, ini rambutnya panjang, bisa dibilang rambutnya keriting ya. Bisa juga lurus. Nah, ini orangnya juga tinggi ya, nggak gitu berisi badannya ya. Nah, ini orangnya adalah orang yang memang pura-pura pura-pura bersikap baik, pura-pura untuk menanyakan sesuatu kabar ataupun bagaimana ya. Karena memang di sini jika Anda benar-benar mengambil keputusan jalan ini, Anda bakal bertemu dengan orang ini. Padahal orang ini bermaksud ingin mengambil keuntungan dari Anda ya. Jadi sesuatu hal itu memang kurang bisa menyikapi apa yang Anda inginkan, tapi di sini yang apa Anda kerjakan, ya apa Anda harapkan memang ditutupi, disengaja dikerjai sama orang ini ya. Ini adalah hati-hati, ini adalah teman palsu ya. Jika bertemu dengan orang seperti ini, Anda harus benar-benar respect ya. Nah, jadi di sini teman-teman, situasi kondisinya itu di bulan 12. Memang ini yang lebih nampak ya di bulan 12 ya. Karena memang nanti jangan teman-teman bilang kenapa di situasi kondisinya itu di bulan Desember kok hanya nampaknya di rencana tujuan ya. Kenapa tidak nampak kesehatan, perjodohan ataupun yang lainnya ya? Karena memang di sini teman-teman
yang saya buka keputusan ini hanyalah suatu jalan yang benar-benar menonjol di tiap-tiap bulannya ya. Jadi saya akan menjelaskan detailnya apakah keputusannya A ataupun keputusan yang B yang benar-benar Anda bisa jalankan dan bisa Anda sikapi ya. Jadi bukannya berharap bukan apa untuk orang yang bersomonya itu kesehatannya tidak membaik ataupun pecintanya tidak ada ya. Bukan seperti itu ya teman-teman, karena memang kartu ini menjelaskan bahwa itu yang paling menonjol di bulan Desember ya. Oke, di sini teman-teman saya akan mengambil dulu apakah pesannya jika Anda mengambil keputusan ini ya. Nah, teman-teman di sini pesannya ini mengatakan bahwa Anda banyak bertemu dengan orang yang tidak diinginkan, Anda banyak bertemu dengan orang yang selalu menghalang-halangi Anda dan selalu membuat Anda risau, gelisah tak merana ya. Gelisah tak menentu ya. Dan bagaimana orang yang tidak diinginkan ini ada ciri orang yang berambut ikal, rambutnya panjang ya, berkulit hitam, orangnya pendek, langsing ya. Nah, kurus ya. Nah, ini adalah orang yang benar-benar bisa menghalangi berbagai rencana tujuan Anda. Jadi di sini seperti yang tadi saya bilang, Anda bisa mengambil keputusan ini, tapi di satu sisi orang tidak diinginkan selalu berdatangan kepada Anda. Jadi di sini Anda harus benar-benar menyikapi orang ini ataupun kedua, ketiga yang seperti tadi saya katakan ya. Jadi di sini ya teman-teman, ketiga kartu ini sih memang mengatakan bahwa Anda tuh janganlah mengambil jalan ini, jalan keputusan ini dimanapun, walaupun memang Anda mendapatkan suatu hal yang baik, tetapi di satu sisi Anda selalu dihampiri orang yang tidak baik ya. Oke, jika memang teman-teman ingin mengambil keputusan ini dan atau tidak sengaja mengambil keputusan ini, yakinlah Anda bakal bertemu dengan orang yang tidak diinginkan lagi. Orang tidak diinginkan itu seperti apa? Nah, ini adalah hampir sama dengan orang yang di sana ya teman-teman ya. Nah, jadi di situ ini ada seorang cewek yang berambut ikal ya. Ini pun sama ya. Ini ada seorang pria yang berambut ikal, kurus tinggi langsing, rambutnya ikal berkulit hitam. Ini adalah suatu hal yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jatuh bangun, membuat Anda frustasi, stres, masalah demi masalah datang, akhirnya Anda bangkrut dan merugi sehingga Anda tidak tahu jalan arah pulang. Ini adalah orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jadi terbengkalai. Nah, jadi di sini teman-teman, Anda benar-benar ingin mengambil keputusan ini, Anda berpikirlah kedua kali, ketiga kalinya, sehingga Anda jangan terperosok dalam hal yang tidak baik yang selalu menghampiri Anda untuk merasakan atau mengalami hal-hal yang tidak baik dari mereka ya. Oke, di sini saya akan lanjut lagi keputusan yang kedua. Nah, teman-teman di sini kata kedua sudah saya susun kembali ya. Nah, jadi di sini situasi kondisinya sih memang mengatakan bahwa Anda harus benar-benar menyikapi ya suatu rencana dan tujuan dengan baik ya. Anda harus memang di sini di bulan 12 memang tidak ada masalah lagi, tapi Anda diberi untuk menyikapi dan diberi tanggung jawab supaya jangan tertimpa masalah lagi ya. Karena memang di sini memang tidak ada masalah lagi, cuman diberi ujian dan cobaan, diberi lagi masalah. Nah, jika memang Anda benar-benar bisa menjalankan itu semua tanpa ada masalah, berarti Anda menang. Tapi jika Anda tidak bisa, berarti Anda kalah, Anda masuk lagi dalam ujian cobaan dan dari masalah yang diberikan. Nah, jadi di sini teman-teman, situasi kondisi yang pertama, yang kedua sama ya. Cuman di sini Anda harus benar-benar meyakinkan diri untuk bisa melakukan yang terbaik. Karena di sini ada beberapa orang yang selalu ingin mengacaukan masalah Anda, mengacaukan segala keputusan Anda, rencana tujuan yang Anda terapkan. Jadi di sini takutnya Anda tidak bisa melakukan itu semua dengan baik. Nah, jadi akhirnya Anda putus asa, pantang menyerah, ya. Putus asa, cepat menyerah, Anda ya diberilah ujian cobaan. Disitulah kunci jawabannya berdoa. Karena kita sebagai manusia ya teman-teman, selalu ada masalah yang datang, pasti doa yang paling nomor satu. Doa adalah kunci. Setelah kita berdoa, kita selalu mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Selalu bisa maju dan berkembang. Setelah kita maju, kita lupa akan Tuhan dan lupa berpuas diri. Ya, setelah berpuas diri, kita lupa akan Tuhan dan lupa akan diri kita sendiri. Akhirnya kita tertimpa masalah dan akhirnya kita mencari Tuhan dan kita berdoa.
Ya teman-teman di sini ya, kita sebagai manusia tuh jangan seperti itu ya teman-teman. Walaupun kita diberi kesuksesan, kemajuan dan perkembangan, ya, diberi kelancaran, kita berpuas diri, kita harus ingat situasi, kondisi, waktu dan tempatnya. Jangan kira mentang-mentang kita sudah diberi keberhasilan, kesuksesan, ya, eh, sesuatu hal yang baik sudah diberikan kepada kita, berkat yang luar biasa. Kita lupakan Tuhan, kita lupakan berdoa, kita lupakan diri kita sendiri. Akhirnya masalah demi masalah datang. Karena memang teman-teman di sini, di balik itu semua pasti selalu ada ujian dan cobaan. Makanya di balik kebahagiaan pasti selalu ada masalah lagi. Di balik kita tegar dan kuat, pasti selalu ada diberikan suatu masalah lagi. Jadi lagi-lagi dan lagi-lagi dan lagi-lagi. Seperti kita sekolah dan sekolah pasti selalu ada ujian dan cobaan. Ujian, 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 dan latihan, ujian, dan latihan, ujian, latihan. Akhirnya kamu bisa lulus dan Anda bisa ke jenjang karir ataupun ke tingkat sekolah yang lebih tinggi. Jadi teman-teman di sini seperti kita sendiri masalah seperti kita sekolah ya. Jadi walaupun memang kita sudah tamat sekolah, tamat kuliah, kita mungkin sudah punya gelar ya. Kita juga tetap harus banyak belajar dari berbagai masalah ya. Karena memang masalah ini yang kita hadapi benar-benar kita harus bisa menyanggupi semua masalah itu dengan baik. Kita harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin. Kita harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan tidak melihat satu titik tapi melihat 2, 3, 4 atau 5 titik. Sehingga kita bisa benar-benar bisa mengambil suatu keputusan, kita bisa melewati semua jalan itu dengan jalan keluar, jalan yang terbaik sehingga kita bisa menang dan melawan itu semua. Jadi teman-teman di sini di bulan 12 ini bukan masalah tidak ada, tapi Anda pasti dihadapkan suatu masalah. Apakah masalah itu bisa Anda lewat atau tidak? Jika bisa, Anda menang. Jika tidak, Anda pasti selalu bersabar dan selalu mencari Tuhan untuk berdoa. Ya, jadi di sini saya sarankan berdoa nomor 1, kedua Anda cari saya untuk berkonsultasi untuk mengenai pencerahan aura supaya saya bisa membantu Anda lebih jauh, memberikan Anda terbaik ya, sehingga memang aura positif bisa memberi Anda tuh yang kembali mendapatkan satu hal yang positif dan menghampiri Anda supaya Anda benar-benar bisa mencapai suatu keberhasilan, kesuksesan. Oke, di sini teman-teman saya akan membuka lagi ketiga kartu ini ya. Nah, ketiga kartu ini jika Anda mengambil keputusan ini, Anda bisa mendapatkan suatu keuntungan ya, suatu keperhatian soal rezeki ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang tiga kartu ini mengatakan bahwa Anda harus benar-benar bisa menyemangati diri sendiri, bekerja keras dan selalu mengambil sisi hati yang baik karena memang suatu sisi hati yang baik, kata hati dan jiwa Anda pasti selalu bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Jika memang hati dan pikiran Anda kotor, tidak baik, pasti akan selalu mendapatkan hal yang buruk juga. Jadi di sini teman-teman, Anda mengambil keputusan ini, Anda bisa mendapatkan suatu hoki rezeki. Tapi masih belum tentu Anda membuka kartu kedua. Nah, kartu kedua ini mengatakan bahwa Anda bakal bertemu dengan kata janji ya. Kata janji ini dengan orang siapa? Nah, ini adalah kata janji orang yang berkulit sawo matang ya. Ini adalah rambutnya panjang ya, bisa dibilang bergelombang. Orangnya juga lumayan berisi, badannya tinggi ya. Ini adalah orang yang mengajak kerjasama, tapi ujung-ujungnya kerjasama yang sangat jenuh sekali ya. Kata janjinya itu tidak menentu sehingga Anda memang sangat susah untuk mendapatkan suatu keputusan ataupun keuntungan dari dia ya. Karena memang di sini hanya mulut omongan manis yang kita rasakan, cuman hasilnya tidak ada, apalagi nihil ya. Nah, jadi di sini kartu ketiga ini mengatakan bahwa ya Anda bakal bertemu dengan orang yang bisa menghasilkan uang, tapi di satu sisi Anda harus benar-benar mengambil suatu sikap, suatu rencana tujuan yang Anda ambil itu jangan sampai Anda merugi sendiri ataupun mengalami suatu kegagalan ya. Karena memang di sini di balik suatu rencana tujuan ini ada mendapatkan suatu hal positif, tapi satu sisi Anda dihadapkan suatu hal yang mengalami kerugian. Jadi di sini satu sisi tiga kartu ini mengatakan ada hal baik dan ada hal yang tidak baik. Jadi tergantung diri Anda sendiri menyikapinya bagaimana Anda mengambil suatu sikap ya. Nah, jadi di sini kartu kedua ini memang cukup lumayan bagus ketimbang keputusan pertama. Jadi di sini ya memang juga Anda harus lebih banyak berjaga-jaga dan lebih banyak menjaga diri
benar-benar sadar diri dan bertanggung jawab ya atas keputusan yang Anda ambil. Jadi jangan sampai Anda tuh benar-benar merusak diri, mengalami kerugian, akhirnya Anda disalahkan oleh satu pihak ya. Nah, jadi di sini teman-teman, jika memang benar-benar Anda ingin mengambil keputusan, pesannya apa? Nah, jadi pesannya ini mengatakan bahwa Anda penuh dengan semangat, Anda penuh dengan rasa tanggung jawab. Tapi di balik satu itu semua, Anda harus benar-benar melihat orang itu sebagai dewa penolong. Apakah orang itu yang datang mengajak kerjasama ataupun Anda mengajak kerjasama dengan orang lain, apakah bisa diajak kerjasama dan bisa mendapatkan suatu hasil keuntungan. Karena memang di sini teman-teman, kalau yang saya lihat, hoki rezeki bisa Anda dapatkan, cuman jangan sampai salah jalan, jangan sampai Anda salah melangkah. Karena di balik itu semua, hal yang positif pasti bisa mendapatkan hal yang baik. Tapi di satu sisi bisa mendapatkan hal yang tidak baik. Jadi di bulan 12 ini Anda mengambil keputusan ini ada jalan keluar, juga ada jalan sisi gelapnya. Jadi jika memang Anda benar-benar bisa menyikapi itu semua, bisa melihat titiknya itu, titik keberhasilan itu, jangan hanya bisa melihat satu titik, tapi melihat 2, 3, sampai 5 titik. Sehingga Anda benar-benar jeli, benar-benar bisa melewati masalah itu dengan penuh dengan hati-hati dan penuh dengan perhatian. Ya, nah jika memang teman-teman benar-benar ingin mengambil keputusan ini, nah, yakinlah Anda bisa bertemu dengan orang yang baik, bahkan juga bisa bertemu dengan orang tidak baik. Tapi Anda sikapilah itu semua dengan penuh dengan kebaikan. Jika memang Anda bisa menyelesaikan masalah dengan orang itu, Anda bisa menang, Anda bisa mendapatkan suatu keberhasilan. Jika tidak, orang yang tidak diinginkan bisa menguasai Anda, baik dari sisi ekonomi, keuangan, persahabatan, apalagi kerjasama yang bisa menghancurkan diri Anda ya. Oke, jadi di sini Anda sudah cukup tahu ya dan sudah cukup paham. Jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa Anda harus benar-benar bisa merespon suatu hal yang baik, apalagi dari masalah hal kecil sampai hal yang besar. Jadi di sini bisa dibilang intinya Anda jangan menganggap remeh, Anda harus benar-benar bisa melihat situasi kondisi walaupun itu adalah masalah yang sangat kecil sekali. Tapi masalah sangat kecil itu kita harus benar-benar bisa melihat apakah itu bisa mendatangkan hal yang kebaikan ataupun hal yang kerugian ataupun keburukan ya. Nah, jadi di sini teman-teman, suatu keputusan bisa Anda ambil, bisa Anda terapkan, cuman di sini kita harus perlu melihatkan satu sisi situasi kondisi yang sedang kita alami ya. Oke, di sini teman-teman udah cukup paham dan cukup tahu dan dimengerti situasi kondisinya bagaimana untuk orang bersio monyet di bulan Desember sama 1 bulan. Nah, jadi di sini teman-teman, jika memang keputusan yang Anda ambil dari sisi kiri dan sisi kanan, bagi Anda merupakan suatu keputusan yang tidak baik, Anda bisa mengambil keputusan itu di antaranya ya. Jadi di sini saya tidak memaksa Anda untuk mengambil keputusan yang mana. Anda sendiri yang mengelola dan Anda sudah tahu bagaimana keputusan A dan keputusan B, akhirnya Anda bisa mengambil keputusan di antaranya ya. Oke, teman-teman, di sini suatu hasil ramalan sudah selesai untuk orang bersio monyet. Jika memang ada pertanyaan untuk minta dibantu solusi dan kemudahan, Anda bisa mencatat nomor WA saya, berkonsultasilah dengan sesuai arahan petunjuk yang sesuai. Oke, teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai. Anggaplah suatu ramalan ini sebagai hal hiburan saja. Jika sesuai dengan Anda bersyukur. Jika memang tidak sesuai, Anda ambil hikmahnya saja ataupun sebagai hiburan saja. Oke, teman-teman, di sini saya Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih karena sudah mengikuti ramalan saya sampai dari awal sampai akhir. Ya, jika memang ada kesalahan dalam berbicara ya mohon dimaklumi ya, karena memang terkadang berbicara mungkin ya kurang disaring ya, jadi sehingga memang mungkin ada bahasa yang kurang bisa dimengerti ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ramalan udah selesai, tetaplah mengikuti ramalan saya sampai selesai sehingga memang Anda benar-benar bisa tahu apakah situasi kondisinya itu benar-benar bisa Anda terapkan, bisa Anda ambil positifnya atau tidak. Oke, di sini teman-teman udah sampai di sini dulu ramalan saya. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.